Kita putus saja ya. Lagi serangkaian kata bernada sama mengujar dari bibir gadis itu. Tepat 2 bulan setelah ia dan lelaki di hadapannya sepakat memulai kali kedua. Kenapa lelaki itu menghela nafas, memikirkan kemungkinan ini akan jadi pertengkaran mereka yang kesekian kali di bulan ini. Aku salah lagi. Enggak, enggak ada yang salah, Adi. Kalaupun ada, itu aku. Rah, panggil Adi sambil menatap dalam-dalam mata Rara, mencoba mencari jawaban yang tak kunjung ia temukan. Setelah semingguan lebih kamu diemin aku dan menghilang gitu aja, terus sekarang kamu muncul dan tiba-tiba minta udahan. Aku bukan menghilang, salah Rara cepat. Cuma butuh waktu. Waktu untuk berpikir ulang soal kita. Kamu ragu? Entahlah, Di. Aku juga gak ngerti. Rah, kenapa sih kita harus selalu gini? Jujur aja deh, aku salah apa kali ini? Rara bergeming, bungkam sembari memikirkan alasan. Percuma, ia tetap tidak bisa menjelaskan perihal perasaan asing yang kian hari makin membayangi hati. Seperti yang udah aku bilang tadi, bukan karena kamu. Akhirnya gadis itu menjawab pelan. Tapi aku... Kamu kenapa? Aku... Ada jeda agak lama sebelum Rara kembali bicara. Enggak bisa lanjutin ini lagi, Di. Capek rasanya. 2 kali kita mencoba mengisi dan memperbaiki. Saat putus pertama kali, aku berpikir kita bisa kembali seperti dulu kalau memulai lagi. Tapi enggak. Sejak hari itu semua udah beda, Adi. Aku, kamu, kita, semua terasa asing sekarang. Walau seiring, kita tuh kayak berjarak. Aku merasa kita seperti buku yang seharusnya udah tamat sejak 2 bulan lalu. Kita memaksa memulai ulang kisah di buku itu. Tapi untuk apa? Akhir ceritanya toh akan tetap sama, meski kisah itu diulang berkali-kali. Oke, jadi kamu maunya gimana? Aku mau kita keluar dari lingkaran tanpa akhir ini dan mulai berjalan di jalur masing-masing. Kita jalani kisah di buku baru, sendiri-sendiri. Adi terdiam lama, membiarkan sunyi menaungi udara selagi ia menekuni ucapan Rara, mencoba mencerna semua kata per kata, dan ia sampai pada satu kesimpulan. Oke. Adi menarik nafas panjang. Oke, Rah, mungkin kamu benar. Aku juga merasa kalau kita tuh cuma muter-muter di tempat yang sama. Sekian lama kita berjalan, destinasi yang kita cari belum juga kelihatan. Kita tersesat. Iya, pungkas Rara. Itu karena kita gak searah. Rara, Adi tersenyum pahit. Gimana bisa searah kalau tujuan kita aja udah beda? Maksud kamu? Sekian lama kita jalan, kita terus menatap arah yang sama. Tapi meski begitu, Ra, entah sejak kapan kamu gak benar-benar melihat apa yang aku lihat. Yang kamu lihat kini berada jauh, entah di mana,
di tempat yang gak bisa aku jangkau. Iya, Rara tidak menyangkal. Aku udah sadar sejak dulu, tapi terlalu takut mengakui kebenaran itu. Jadi aku memaksa untuk enggak melepas kamu. Iya, tapi sejak kapan, Rah? Padahal dulu aku yakin kita sempat menatap tempat yang sama. Iya kan? Soal itu aku juga gak tahu, Di. Semua terjadi begitu aja. Kita terus berjalan sampai suatu hari aku dan kamu udah berubah. Dan aku gak tahu kenapa atau bagaimana. Maaf. Adi menarik nafas lagi. Ia kembali memaku tatap pada Rara yang kini termangu. Ia tidak bisa menebak apa yang sedang gadis itu pikirkan. Namun, sekian lama bersama, ia tahu satu hal. Meski berwajah datar, mata gadis itu kian berawan. Rara juga merasakan duka seperti yang ia rasakan. Aku gak mau kehilangan kamu, Ra. Karena itu aku menahan kamu di sisi aku. Padahal itu salah. Makin hari justru aku makin kehilangan kamu. Dan kamu berubah jadi sosok yang asing. Seperti sekarang. Aku juga minta maaf. Karena terlambat menyadari bahwa terkadang demi mempertahankan sesuatu yang perlu kita lakukan bukan menahan, tapi melepaskan. Maaf. Rara menunduk. Enggak ada yang salah di sini, Ra. Kalaupun ada, itu kita berdua. Oke. Kita udahan ya. Mungkin ini yang terbaik. Genangan yang sedari tadi Rara tahan di pelupuk meruah seketika. Gadis itu menangis sesenggukan. Tangan Adi refleks bergerak, bermaksud menghapus air mata yang mengaliri pipi gadis itu. Namun, akhirnya tangan itu terhenti di udara. Adi tidak bisa melakukannya lagi. Bukankah mereka sudah sepakat untuk mengakhiri ini? Maka, setelah membeku beberapa saat, Adi menarik tangan yang sempat terhenti dan berujar pelan. Aku mau kamu bahagia, Ra. Lirih Adi. Jangan nangis. Aku juga mau kamu bahagia, Adi. Aku tahu kita sama-sama bahagia ya. Walau sulit, kita pasti bisa. Bukankah cara terbaik melupakan adalah dengan berteman dengan kepasrahan? Dengan meyakini bahwa sang penulis kisahlah yang gak mengizinkan kita sejalan demi kebaikan kita sendiri. Dan tentu saja dengan sedikit kepongahan bahwa masing-masing dari kita berhak atas kebahagiaan yang mungkin gak bisa kita dapatkan saat sejalan. Tangis Rara makin pecah, perasaannya kacau luar biasa, tapi juga lega. Setelah melalui kali kedua dan berakhir sama, Rara menyadari bahwa ada hubungan yang tidak bisa dipaksakan, sekeras apapun seseorang mencoba. Sebab terkadang lebih baik menutup buku dan memulai kisah baru demi mencari akhir yang berbeda. Manusia bisa saja bergerak ke tempat yang sama, searah dan bersama-sama. Namun, di tengah perjalanan, mereka akan berhadapan dengan berbagai proses kehidupan yang akan mengubah mereka. Saat waktunya tiba, beberapa akan dituntut untuk mengambil keputusan berbeda. Ada yang memilih untuk berhenti sejenak, singgah demi perbincangan
dan pembelajaran atau sekedar mencari hiburan. Ada yang berbelok arah menuju tujuan yang baru, dan ada pula yang melanjutkan perjalanan tanpa jeda, lurus menuju tujuan awal yang telah ditetapkan. Jalan pikiran setiap orang juga tak tentu sama. Terkadang ketika mendapati lumpur di perjalanan, ada yang memutuskan untuk nekat melalui tanpa peduli. Ada juga yang bergerak untuk menghindari. Semua itu didasari pada satu, yaitu sudut pandang. Kalian tahu, Leonardo da Vinci pernah berkata bahwa sudut pandang diibaratkan kekang bagi seekor kuda, juga kemudi bagi sebuah kapal. Dua-duanya sama, yaitu untuk menentukan arah. Tapi, apa sudut pandang yang diambil ketika menentukan arah itu sama?